warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Putrala dengan NIM 17086203 dengan mengampu mata kuliah pembelajaran senam. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan metode latihan atau bentuk-bentuk latihan meroda. Meroda merupakan suatu gerakan ke samping yang bertumpu atas kedua tangan dan kaki terbuka lebar. Berikut bentuk-bentuk latihan atau metode latihan meroda. Sekarang kita masuk ke metode atau bentuk latihan yang pertama, meroda, yaitu tangan di pinggang. Ini latihan pertama seperti ini. Angkatkan kaki kiri ke depan, lanjutkan yang kaki kanan, lakukan memutar seperti ini. Ini berfungsi untuk mendapatkan feeling dalam melakukan meroda. Contoh berikutnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk metode dan atau latihan yang kedua. Latihan kedua tidak jauh berbeda dengan yang tadi, tapi sekarang kita akan mengangkat tangan ke atas dan kepala sedikit ke belakang. Gunanya untuk apa? Ini diibaratkan posisi tangan ke atas dan kepala ke belakang ini diibaratkan posisi kita melakukan meroda yang sebenarnya. Jadi bentuk latihannya seperti ini. Oke, lagi. Oke, lagi. Oke. Kemudian kita masuk ke bentuk latihan yang ketiga. Latihan ketiga bisa kita sebut dengan semi melakukan meroda. Seperti ini. Oke, lagi. Oke, lagi. Oke, baik. Itulah bentuk-bentuk latihan dari melakukan meroda. Selanjutnya, saya akan melakukan gerakan meroda yang sebenarnya. Pada saat kita melakukan meroda, boleh melakukannya dengan kaki kanan terlebih dahulu atau kaki kiri terlebih dahulu. Kalau misalnya kita adalah pemain atau seorang yang kanan, sebaiknya melakukan meroda itu dengan kaki kiri terlebih dahulu. Jadi gerakan seperti ini. Lagi. Lagi. Itulah beberapa gerakan meroda yang sebenarnya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Putrala dengan NIM 17086203 dengan mengampu mata kuliah pembelajaran senam. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang handstand dalam pembelajaran senam.
Kali ini untuk pembelajaran saya akan menjelaskan sendiri dan mempraktekkannya sendiri. Karena apa? Sama kita ketahui bahwasanya kita sekarang lagi menghadapi pandemi COVID-19. Jadi teman-teman dan saudara-saudara yang lain banyak mengalami halangan. Ada yang kerja di siang hari, ada yang tidak boleh keluar atau tidak diizinkan oleh orang tuanya keluar rumah. Jadi makanya saya melakukannya sendiri. Mohon dimaklumi. Terus baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pemanasan. Akan saya lakukan game pemanasan secara statis dulu. Baik, mulai dari kepala. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pemanasan dinamis. Tidak. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pemanasan dinamis. Saya akan berlari dari ujung ke sini bolak-balik. Baik. Baik, setelah kita melakukan pemanasan, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan inti dengan materi handstand. Sebelum kita masuk ke bagaimana gerakan handstand tersebut, kita harus mengenal apa itu handstand dulu. Handstand merupakan sebuah gerakan keseimbangan yang dimana tangan, badan, dan kaki lurus ke atas, yang dimana kedua tangan menjadi tumpuan akhir dalam melakukan gerakan handstand tersebut. Handstand harus lurus, harus tegak lurus. Jadi gerakannya seperti ini. Bagi pemula bisa lakukan latihan dengan menggunakan dinding seperti ini. Jadi begitulah bentuk handstand dengan bantuan dinding. Sebenarnya gerakan handstand itu harus melakukannya tanpa ada bantuan sandaran seperti dinding ini. Jadi untuk latihan nggak apa-apa kita pakai dinding.
Terus untuk melakukan latihan handstand yang lainnya bisa kita minta bantuan kepada teman kita untuk memegang kaki kita jika seandainya tidak terangkat ke atas kaki kita. Jadi saya ulangi lagi gerakan handstand tadi. Kaki harus lurus. Kaki harus lurus ke atas, badan dan harus lurus, dan tangan lurus juga ke atas. Kemudian pada saat melakukan handstand, pas melakukan pendaratan, dahulukan salah satu kaki terlebih dahulu, baru diikuti dengan kaki yang lainnya. Jadi pada saat melakukan pendaratan handstand, jangan lakukan pendaratan dengan turunkan kaki serentak keduanya, tapi lakukan dengan jatuhkan salah satu kaki terlebih dahulu dan jatuhkan kaki yang selanjutnya. Jadi tidak boleh serentak. Itulah gerakan handstand. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pendinginan. Baik. Oke. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam evaluasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan handstand yaitu pada saat melakukan handstand, kedua tangan berada di matras dan lurus seperti ini. Tidak boleh menyamping, tidak boleh membelakangi atau sejajar seperti ini. Harus seperti ini. Setelah itu angkat dengan dorongan kaki ke atas, dan badan, tangan, dan kaki tegak lurus seperti kita melakukan handstand yang sebenarnya. Terus yang harus diperhatikan lagi, pada saat melakukan pendaratan, dahulukan salah satu kaki, baru dilanjutkan dengan kaki selanjutnya. Jadi pada saat melakukan pendaratan tidak boleh melakukannya kaki serentak ke bawah. Jadi harus dilakukan dengan salah satu kaki turun ke bawah dulu, baru dilanjutkan dengan kaki selanjutnya. Itu sekian evaluasi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mencoba mempraktekkan salah satu permainan kecil yang mengarah ke materi rolling depan. Berikut videonya.
Baiklah, sekian permainan kecil yang saya peragakan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan metode pembelajaran resiprokal dengan materi rolling belakang bulat. Sebelum itu, metode resiprokal merupakan metode pembelajaran yang dimana adanya kelompok-kelompok kecil, yang dimana kelompok kecil tersebut akan merumuskan atau melalui pertanyaan-pertanyaan di dalam kelompok kecil tersebut. Contohnya saja akan ada nanti seorang pengamat dan seorang peserta. Jadi dalam satu kelompok itu ada 2 orang teman sebaya. Jadi nanti yang seorang pengamat akan melihat peserta atau temannya tadi melakukan rolling belakang bulat. Seorang pengamat ini akan mengoreksi apa-apa aja kesalahan dan gerakan yang dilakukan oleh peserta. Terus peserta bisa juga menjadi seorang pengamat dan pengamat bisa jadi seorang peserta. Begitu seterusnya. Jadi adanya hubungan timbal balik satu sama lain. Dan satu sama lain tersebut akan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dan akan memperbaiki kesalahan satu sama lain. Disitulah adanya perumusan pertanyaan-pertanyaan satu sama lain dengan adanya seorang pengamat dan seorang peserta. Baiklah, saya akan memperagakan rolling belakang bulat. Di sini sekali lagi saya mohon maaf, saya melakukannya hanya sendiri karena adanya halangan, karena banyak teman yang lagi kerja, yang lagi tidak bisa keluar rumah karena tidak dapat izin keluar oleh orang tuanya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, saya melakukannya hanya sendiri. Baik, sekarang saya akan melakukannya. Sekarang saya akan memperagakan rolling belakang bulat. Dalam melakukan gerakan rolling belakang bulat ini, pertama-tama kaki dijinjit seperti ini. Terus kedua paha dirapatkan. Terus posisi tangan di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Baik, saya akan melakukan gerakannya. Baik, gerakannya seperti ini. Sekali lagi saya lakukan. Oke. Seperti itulah gerakan rolling belakang bulat. Kita hubungkan dengan metode pembelajaran resiprokal. Tadi yang sebenarnya tuh ada seorang pengamat dan ada seorang peserta yang melakukannya. Tidak jauh berbeda dengan yang tadi, yang dimana peserta melakukan dan yang pengamat akan mengoreksi apa yang kesalahan-kesalahan yang terjadi pada peserta. Begitu juga sebaliknya, peserta bisa jadi pengamat dan pengamat bisa jadi peserta. Jadi adanya hubungan timbal balik antar satu sama lain. Seperti itulah metode pembelajaran resiprokal dengan materi rolling belakang bulat. Sekian pembelajaran metode resiprokal dengan materi rolling belakang bulat dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan metode pembelajaran konvergen dan divergen dengan materi salto.
Jadi sebenarnya saya membutuhkan murid pada metode konvergen dan divergen ini. Tapi karena adanya halangan dan hambatan, makanya saya sendiri melakukannya. Pada metode konvergen dan divergen ini, kita harus mengenal apa arti pengertian dari konvergen dan divergen. Yang pertama, konvergen yaitu mampu menganalisis dan dikaitkan dengan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan divergen yaitu kemampuan untuk memproduksi atau menghasilkan ide-ide baru dari pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi contoh penerapan konvergen dan divergen tersebut dengan materi Salto. Misalnya nanti seorang guru akan memberikan sebuah pertanyaan kepada muridnya. Pertanyaannya, apakah yang saudara ketahui tentang Salto? Jadi apa Salto itu? Nanti ada beberapa murid akan memberikan pendapatnya apa itu tentang Salto. Misalnya Salto adalah gerakan melayang, dan murid yang satu lagi ada mungkin jawabannya Salto merupakan gerakan balik ke belakang dan segala macam. Jadi semua pendapat tersebut kita tampung. Itulah namanya divergen. Jadi guru akan melakukan metode konvergen yang dimana guru akan menyampaikan pengertian Salto yang sesungguhnya, yang dimana Salto tersebut yaitu gerakan berguling yang dilakukan di udara. Itulah gerakan Salto. Kemudian contoh keduanya, misal guru memberikan pertanyaannya apa yang harus diperhatikan dalam melakukan gerakan Salto. Kemudian ada beberapa murid menjawab. Contohnya pertama, murid pertama yang harus diperhatikan tolakan kaki Pak, atau murid yang satu lagi posisi badan Pak, atau yang satu lagi ada posisi tangan dan tolakannya Pak. Jadi balik lagi kepada guru akan memberikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan Salto yang sebenarnya. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan Salto yaitu pertama, kita harus memperhatikan tolakan kaki harus seimbang dengan posisi badan kita. Yang kedua, gerakan lompatan harus benar-benar tinggi. Dan yang ketiga, pada saat melakukan gerakan memutar harus secepatnya. Karena apa? Kalau tidak melakukan gerakan secepatnya, bisa jadi gerakan Salto tersebut tidak sampai ke posisi kaki di bawah terlebih dahulu. Bisa jadi badan terlebih dahulu. Jadi itulah menyebabkan cedera pada saat melakukannya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi metode divergen dan konvergen ini sangat bagus sekali diterapkan oleh guru-guru penjas. Kenapa? Dengan metode konvergen dan divergen ini mampu merangsang kemampuan kognitif anak sebelum melakukan keterampilan psikomotornya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan kreativitas anak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sekian metode pembelajaran konvergen dan divergen dengan materi Salto. Saya sekali lagi mohon maaf karena melakukannya hanya sendiri. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, saya akhiri. Terlebih kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.